Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Shalom teman-teman semua. Sungguh bahagia sekali ya kita hari ini masih bisa Tuhan izinkan untuk beribadah bersama-sama ke tempat hadiratnya Tuhan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah Tuhan, mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan, betapa besar dan agung Allah nama kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Haleluya Pujilah. Thank you.
Kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita dari Tuhan kita langit dan bumi yang memelihara sesetianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, tema ibadah kita hari ini adalah Be Productive. Menarik banget ya teman-teman tema ini, dan jujur aja ini adalah salah satu hal yang menjadi pergumulan aku selama pandemi ini. Teman-teman, sering banget gak sih kita itu ngerasa kalau we own this life. Kita memiliki hidup ini dan kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi melakukan apa saja yang kita mau di hidup kita. Kita menghabiskan waktu kita untuk nonton YouTube sepuasnya. Kita mengejar prestasi setinggi-tingginya. Dan kita melakukan hal-hal lain yang pada tujuan akhirnya adalah supaya kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bahagia, atau apapun itu yang fokusnya adalah aku, dan aku. Teman-teman, tetapi hari ini Paulus mengingatkan kita lewat suratnya ke jemaat Kolose di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya teman-teman, kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita mendapat semua hal yang kita miliki saat ini, termasuk hidup itu sendiri. Hidup ini bukan milik kita sendiri teman-teman, melainkan Tuhanlah yang telah menebus hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib dengan harga yang sangat mahal. Maka itu teman-teman, mari kita sama-sama hari ini take a moment dan kita renungkan kembali betapa melimpah dan indah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan take it for granted teman-teman, melainkan bersyukurlah atas semua anugerah yang Tuhan berikan tersebut dengan cara kita menghidupi semua anugerah yang Tuhan berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita panjatkan lagu Thank You Lord. One thing that I want to say, thank you, Lord.
dosa hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini aku mau menceritakan kepada teman-teman suatu kisah yang menarik. Jadi ada 2 orang tentara yang sedang bertugas untuk negaranya. Nah, jadi anggap saja nama 2 tentara ini adalah Park dan Kim. Jadi 2 tentara ini mereka bersahabat dan suatu saat mereka ditugaskan untuk ke lapangan yang sama. Nah, saat berperang teman-teman, tiba-tiba ada satu musuh yang mengarahkan tembakannya ke arah Park. Namun Kim yang di sebelahnya tiba-tiba langsung menghalangi tembakan itu dan melindungi Park. Dan iya teman-teman, tembakan itu menembus tubuh Kim dan akhirnya Kim meninggal untuk melindungi Park. Iya, Kim mengorbankan dirinya untuk Park. Dan Park sangat sedih untuk waktu yang cukup lama. Waktu pun berlalu dan 1 tahun kemudian keluarga Kim sedang melawat untuk memperingati 1 tahun kepergian Kim. Namun anehnya teman-teman, saat itu Park gak ada. Park tidak datang. Nah kira-kira Park itu sedang ngapain ya? Teman-teman, ternyata Park malah asik mabuk-mabukan dan sedang menikmati kebahagiaan dirinya sendiri. Nah teman-teman, saat pertama kali aku dengar cerita ini, dalam hati aku ngerasa, si Park gak tahu diri banget. Udah hidupnya itu diberikan oleh Kim, tapi ia malah menyia-nyiakan hidupnya untuk keasikan dirinya sendiri, dan bahkan ia malah melupakan Kim. Tapi teman-teman, sesaat aku langsung tersadar, Park itu ya adalah aku. Aku seringkali menyia-nyiakan hidup yang telah Tuhan berikan ini hanya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya aku udah tahu itu tidak benar dan tidak berguna. Tetapi ya aku tetap melakukan itu hanya untuk kebahagiaan diri aku sendiri. Bahkan teman-teman, aku juga seringkali melupakan Tuhan, seseorang yang telah mati bagi aku. Teman-teman, apakah teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama? Seberapa sering kita bermalas-malasan dan melakukan hal-hal yang kita sudah tahu itu tidak benar dan tidak berguna, tetapi kita tetap habiskan waktu kita untuk hal tersebut. Mari teman-teman, sekarang aku mau mengajak kita bersama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Setidaknya selama dalam 1 minggu ini, coba kita ingat kembali. Coba kita akui satu persatu setiap dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Sekarang aku akan kasih waktu kepada teman-teman untuk berdoa secara pribadi, dan nanti aku akan tutup di dalam doa. Tuhan, inilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan. Kami memang manusia yang lemah ya Tuhan. Kami
Kami membutuhkan Engkau untuk terus mengingatkan kami dan terus membentuk kami ya Tuhan, sehingga akhirnya kami bisa terus peka terhadap setiap dosa yang kami lakukan. Dan kami mau ya Tuhan terus dibentuk dan diproses di dalam Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, maafkan kami karena kami sering menyakiti hati Engkau dan sering mengecewakan Engkau. Tolong ya Tuhan agar kedepannya kami bisa semakin peka terhadap dosa-dosa dan kami tidak mentoleransi segala dosa-dosa. Dan kiranya ya Tuhan kami terus dekat dengan Engkau dan ingin menghidupi hidup ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, berita anugerah hari ini diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, ini adalah kabar baik untuk kita orang percaya yang masih bergumul di dalam dosa, yaitu ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman, kita tidak boleh lengah dan terus membiarkan iblis menang atas diri kita. Kita harus tetap bersandar di dalam Tuhan, kita terus dekat dengan Dia dan tinggal di dalam Tuhan, supaya kita bisa melawan iblis bersama-sama dengan Tuhan dan kita terlepas dari segala ikatan dosa. Sehingga akhirnya teman-teman, kita bisa semakin diproses dan disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita sama-sama menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu Menyenangkan-Mu.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyenangkan Tuhan melalui seluruh kehidupan kami, melalui seluruh apa yang sudah Tuhan berikan buat kami, sehingga apa yang sudah kami terima dari Tuhan dapat kami gunakan, dapat kami pakai untuk memuliakan Tuhan, sehingga hidup kami bermakna dan berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan pembacaan Alkitab melalui sebuah penayangan video. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2 talents, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it to him which hath 10 talents, for unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Adik sekalian dan anak-anakku yang kasihi, hari ini kita masuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tema kita beri produktif. Seorang Presiden Amerika John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika, dia pernah mengatakan demikian, manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Richard DeVos, seorang pengusaha Amerika, mengatakan, sukses adalah keberhasilan yang Anda capai
di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepadamu. Seorang bernama Erma, penulis dari Amerika, mengatakan, saat aku berdiri di depan Tuhan di akhir hidupku, aku berharap aku tidak memiliki satu talenta yang tak terpakai sedikit pun, dan bisa berkata, aku telah menggunakan semua yang kau berikan kepadaku. Jadi para tokoh ini mau mengatakan, setiap kita punya talenta yang Tuhan berikan, kesempatan yang harus kita lakukan adalah mengembangkan talenta itu, maka kita akan mengalami keberhasilan yang kita harapkan dan yang tentu memuliakan Tuhan. Hari ini kita bicara soal perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan ini ketika Yesus mau berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perumpamaan ini menggambarkan saat akan tiba kita akan diperhadapkan di penghakimannya untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita di dunia ini. Dikatakan kedatangan Yesus kembali ke dunia seperti seorang tuan yang berpergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan masing-masing diberi berdasarkan kesanggupannya. Beberapa lama kemudian sang tuan itu pulang dan melakukan perhitungan kepada hamba-hambanya yang telah dipercayakan talenta itu. Prinsip sang tuan, dia tidak mau rugi. Karena kepergian ke luar negeri, karena hartanya sudah dipercayakan kepada hambanya, yang dipercayakan 5 beroleh laba 5, yang dipercayakan 2 berlaba 2, tapi yang diberi 1 tetap kembali menjadi 1 karena tidak dikembangkan dan dia tidak melakukan apapun. Kalau kita merenungkan cerita ini, anak-anakku, adik-adikku sekalian, pasti sudah pernah dengar dan sering dengar perumpamaan ini. Dalam perumpamaan ini Yesus mewakili Tuhan dan para pelayan mewakili berbagai jenis orang dan tanggapan serta hubungan mereka dengan Tuhan. Dan Yesus berusaha dengan keras untuk mengajar para pendengarnya sejumlah pelajaran penting. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan talenta ini? Yang pertama, Tuhan mempercayakan talenta atau sumber daya sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan mempercayakan kepada semua orang talenta-talenta dan kita diharapkan menjadi pengelola talenta itu dengan baik. Majikan itu pergi, dia membagikan hartanya, memberikan masing-masing 3 hambanya itu jumlah yang berbeda, 5, 2, dan 1. Itu sebanding dengan kemampuan mereka. Apa itu talenta? Talenta itu mencakup semua yang kita miliki. Waktu kita, bakat-bakat kita, peluang-peluang kita, entah sekolah kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan juga materi yang kita miliki. Itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kreatif. Dia membuat setiap kita itu unik. Masing-masing diberikan bakat tertentu, bidang-bidang tertentu, minat-minat tertentu, bakat-bakat tertentu. Jadi terimalah bagaimana Tuhan telah menciptakanmu dan membentukmu. Jangan pernah mau rendah diri. Kalian unik. Tuhan kreatif menciptakanmu dan membentukmu. Nah teman-teman, itu sebabnya janganlah bandingkan dirimu dengan orang lain.
perhatikanlah apa yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Apa yang ada di tanganmu saat ini. Hidupmu adalah anugerah Tuhan. Dan investasi Tuhan sudah diberikan kepadamu. Yang diberikan Tuhan kepadamu adalah sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, bakat-bakatmu, dan waktumu. Itu adalah pemberian Tuhan yang ada dalam genggaman tanganmu. Tuhan percaya kepadamu. Dia memiliki keyakinan bahwa kita pasti bisa mengelola semuanya itu. Tuhan percaya kepada kalian. Kalian bisa mengelola sekolah dengan baik, kuliah dengan baik, waktu dengan baik, bakat dan minatmu dengan baik. Itu sebabnya syukuri sekolahmu, tempat kuliahmu, pekerjaanmu. Syukuri bakatmu, syukuri waktu yang Tuhan berikan kepadamu, atau hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi Tuhan telah mempercayakan banyak talenta, dan bersyukurlah untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, Tuhan itu senang ketika kalian menggunakan talenta itu. Bukan hanya bersyukur dengan talenta itu, tapi syukuri. Dan juga sungguh-sungguh kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika sang tuan itu kembali, dia minta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Bagaimana mereka mengelola talenta itu dengan baik. 2 pelayan yang terima 5 dan 2, dia mulai bekerja menggunakan talenta mereka selama jangka waktu tertentu dan mendapat untung melipat gandakan menjadi 100% lebih banyak. Mereka senang dengan upaya mereka sendiri. Dan sang tuan itu sungguh-sungguh menanggapi dengan pujian, dengan perayaan dan penghargaan. Tapi perhatikan hamba yang tidak diperlakukan menurut jumlah yang diberikan kepada mereka, tetapi kesetiaan dengan apa yang telah diterima secara individu. Mereka berdua menerima pernyataan pujian kegembiraan yang sama dari tuannya. Jadi yang paling penting bukanlah apa yang diberikan kepada kita, tapi apa yang kita lakukan dengan talenta itu. Tuhan memberikan 5 dan 2, perayaannya sama, pujiannya sama, penghargaannya sama. Berarti bukan jumlah yang penting, tapi bagaimana menggunakan kesempatan itu yang penting. Apa yang kita lakukan terhadap talenta itu yang penting, bukan jumlahnya. Dan Yesus ingin mengatakan, apapun yang kita lakukan dengan talenta kita ini untuk kepentingan Tuhan dan orang lain, itu menyenangkan hati Tuhan. Termasuk pekerjaanmu, kasihmu, tindakan kebaikan buat orang lain, pelayananmu, pelayanan dengan penuh sukacita, bukan hanya mungkin dipuji dan dicela, membantu orang lain dengan sukarela di mana saja. Yang penting kita kerjakan tugas panggilan itu dengan baik untuk kepentingan Tuhan dan orang lain. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan sangat menghargai. Bekerjalah dengan baik, kuliahlah dengan baik, belajarlah dengan baik. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, melayanilah dengan baik. Maka talentamu akan berkembang. Dan Tuhan akan memuji, akan merayakannya dan menghargai dirimu. Dan Tuhan tidak senang saat hamba berdiam diri saja tanpa mau usaha. Hamba yang ketiga yang diberi 1 itu, dia menggali lubang di tanah dan menyembunyikan talenta itu, dan dia tidak melakukan apapun sama sekali. Masalah utamanya adalah sikap terhadap tuannya. Persepsi yang tidak akurat menjadi alasan untuk tidak bertanggung jawab secara pribadi. Mungkin dengan cara yang sama pandangan kita tentang Tuhan sangat mempengaruhi perilaku kita.
Sang tuan marah kepada hamba itu dan memanggilnya dan mengatakan, kau adalah hamba yang tidak setia, jahat dan malas. Malah mengklaim seperti itu. Sang hamba marah kepada sang tuan, mengambil apa yang dimilikinya dan menghukum dengan berat, ayat 26 sampai ayat 30. Apa sih yang Tuhan kehendaki sebenarnya? Yang Tuhan kehendaki sangat jelas yang tadi dikatakan. Tuhan memberi kita talenta, Dia ingin kita kembangkan. Bagaimanapun kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang penting bagaimana menggunakan kesempatan itu, bukan berapa jumlah talentanya yang penting. Tuhan telah melakukan investasi dalam hidupmu, dan Dia mengharapkan ada lipat ganda investasi itu. Dia memberikan motivasi yang baik untuk memastikan bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk membuat hidup kita berharga di waktu yang singkat yang Tuhan berikan kita hidup di dunia ini. Jadi syukuri bahwa kita punya talenta. Kita gunakan talenta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dipendam, jangan dibiarkan. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa catatan yang penting dari kisah ini. 5 pelajaran yang utama yang akan saya bagikan tentang talenta kepada kita dalam pekerjaan, kesuksesan, dan kekayaan. Yang pertama, dari perumpamaan ini kita belajar kesuksesan adalah hasil dari pekerjaan kita. Tuhan menempatkan Adam di taman untuk mengerjakan dan merawat taman. Dia diciptakan untuk bekerja sebagai anak Tuhan. Kita memiliki misi. Tuhan sungguh-sungguh mengharapkan kita menyelesaikan misi itu dengan menggunakan talenta kita, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus melayani. Gunakan talentamu untuk melayani Tuhan, melayani kebaikan bersama. Kesuksesan berarti bekerja dengan tekun, belajar dengan tekun, melayani dengan tekun, dan gunakan semua talenta itu yang sudah Tuhan berikan kepadamu untuk sungguh-sungguh menghasilkan hasil yang diharapkan oleh Sang Tuan, Sang Guru kita. Kedua, Tuhan selalu memberi semua yang kita butuhkan untuk melakukan apa yang Dia panggil untuk kita lakukan. Pernahkah Anda bertanya, berapa nilai talenta dalam rupiah? Satu talenta itu 34 kilogram, senilai 6.000 dinar. Upah kerja satu hari di zaman Yesus saat itu adalah 1 dinar. Jadi dibandingkan dengan masa sekarang, seandainya upah kerja satu hari 100.000, maka Anda akan menerima 6.000 kali 100.000, 600 juta rupiah. Mungkin kita kasihan dengan hamba yang hanya terima 1 talenta, tapi kenyataan dia menerima 600 juta. Dia menguburnya, tidak melakukan apapun. Dia diberi lebih dari cukup untuk memenuhi harapan tuannya, tapi nggak diapa-apain. Anda mendapatkan banyak talenta, Tuhan pasti menolong kalian mengembangkan talenta itu. Catatan yang ketiga, kita semua diciptakan tidak sama, masing-masing unik. Kita mungkin ingin protes sebagai tidak adil. Yang satu terima 5, 2, dan 1. Meskipun kita tidak diciptakan sama dalam talenta atau bakat, tapi dibutuhkan kerja keras. Bagi hamba yang 5 menjadi 5, 2 menjadi 2. Inilah mengapa hadiah yang diberikan Sang Tuan. Dia mengukur kesuksesan bukan dari jumlah, tapi usaha mengembangkan. Tuhan menghargai Anda kalau mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Talenta juga mengajarkan kita untuk bekerja untuk Sang Tuan, bukan untuk tujuan kepentingan diri kita sendiri. Talenta yang diberikan kepada hamba itu bukanlah milik mereka sendiri, milik Tuhan.
harus dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Rekan-rekan muda harus mengoptimalkan talenta untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita bekerja, kita belajar, kita melayani, menggunakan talenta kita, lakukanlah dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir, perumpamaan talenta menunjukkan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Perumpamaan talenta mau mengatakan bagaimana menggunakan talenta pekerjaan kita untuk memenuhi panggilan dunia ini. Bagaimana kita mengisinya dan memakainya. Dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hamba yang tidak setia dalam perumpamaan ini tidak begitu banyak menyanyiakan talenta tuannya, tapi hamba itu menyanyiakan kesempatan. Akibatnya dia dinilai jahat dan malas, dan talentanya diambil. Berapapun talenta yang kalian miliki, jangan sia-siakan kesempatan. Be produktif. Jangan pernah menyimpannya, tapi kembangkan. Pasti akan terus berkembang. Tuhan tidak nilai jumlahnya, tapi Tuhan melihat sungguh-sungguh kemauanmu, ketaatanmu, usahamu mengembangkan itu. Sampai Tuhan datang kembali, sampai Tuhan memanggil kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau berikan kepada kami banyak talenta, waktu, hidup, sekolah, kuliah, pekerjaan, bakat, minat. Semua sangat banyak yang sudah kau berikan buat kami. Kami ingin menggunakan kesempatan itu. Semuanya kami akan gunakan untuk memuliakan Tuhan dan berbagi untuk sesama kami. Kami ingin produktif dalam hidup ini. Kami ingin berguna. Karena kami adalah buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari, rekan-rekan yang terkasih, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik kepada kami. Kau berikan kepada kami pekerjaan. Kau berikan kepada kami kuliah di universitas. Kau berikan kami sekolah untuk mengejar cita-cita. Kau berikan kepada kami bakat dan minat kami. Kau berikan kepada kami waktu. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Biarlah bakat dan minat yang sudah Tuhan berikan buat kami, sekolah, pekerjaan, kami dapat gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berusaha dengan sekuat tenaga. Kami dapat membagi waktu kami dengan baik, sehingga kami boleh berhasil memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kami, usaha kami,
sekolah kami, kuliah kami, dan pelayanan kami. Tuhan, ajar kami mensyukuri semuanya. Jangan biarkan kami sombong dengan apa yang sudah kami miliki, karena semua adalah milik Tuhan. Biar kami pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan dan berbagi untuk sesama kami. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sekolah di SMP, SMA, perguruan tinggi, dan bekerja. Biar talenta yang kami miliki, yang sudah Tuhan berikan, kami kembangkan dengan ketaatan. Karena itu adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan. Kami tidak ingin pendam dan gali lubang untuk itu. Kami akan kembangkan terus, sehingga boleh memuliakan Tuhan untuk masa depan kami. Berkatilah kegiatan Yutin dan KDM gerejamu ini. Biar seluruh kegiatan-kegiatan boleh sungguh-sungguh mempertemukan anak-anak-Mu yang masih muda ini dengan Tuhan, dan mereka terus setia kepadamu dalam menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhan, tolong mereka, berikan pekerjaan yang baik buat teman-teman kami. Yang sekolah dan kuliah, berikan ketekunan, kerajinan dalam belajar. Yang melayani, Tuhan berikan ketekunan juga dalam melayani, kesabaran, untuk dapat melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Tuhan, berkatilah bangsa kami, ketika bangsa kami terus memerangi pandemi COVID-19. Biar kami sebagai mudah membantu pemerintah dengan menjaga protokol dengan baik, menjaga diri dengan baik, sehingga tidak terpapar. Dan ajar kami juga berbagi buat saudara-saudara kami, dan mendoakan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah di masa-masa prapaskah ini, kami dapat menghayati hidup kami adalah hidup yang sungguh produktif, karena Tuhan telah mati buat kami, menebus kami. Kami akan menggunakan hidup kami dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat persembahan hari ini diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah teman-teman, setiap harta benda dan kekayaan yang kita miliki, itu semua merupakan karunia dari Allah. Maka dari itu, mari kita sungguh-sungguh bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan mempersembahkan juga yang terbaik kepada Tuhan. Dan teman-teman, kita harus mempersembahkan persembahan Tuhan dengan penuh sukacita. Teman-teman bisa memberikan persembahan teman-teman melalui rekening yang telah ada di layar teman masing-masing. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengangkat pujian Tuhan memanggilmu. Dan jangan kau percaya
bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami, ya Allah. Oleh karena itu, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan dapat juga dikelola dengan baik agar bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Berkati dan berikan juga orang-orang yang mengelola kebijaksanaan dan hikmat-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, izinkan aku untuk mengakhiri ibadah ini dengan bagikan satu ayat lagi kepada teman-teman dari Pengkhotbah 9 ayat 10 yang berbunyi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan kekuatanmu. Kalau misalkan kita baca dalam versi bahasa Inggrisnya, ayat ini akan berbunyi, whatever your hands finds to do it, do it with all your might. Lakukanlah semua hal yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati, karena kita melakukan hal tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, mari kita sungguh-sungguh refleksikan dan terapkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini ke dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat satu pujian lagi, kita sama-sama menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mau bersukacita untuk bekerja bagi Tuhan. Ku bersukacita kerja bagi Dia. Anak-anakku dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh.